digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, kembali lagi di podcast UIN Gus Dur, yang mana pada episode kali ini tentunya sudah ditunggu-tunggu nih oleh Sobat Gus Dur. Bareng aku Salma Aulia, di podcast kali ini tentunya tidak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya, karena kita akan membahas mengenai tips study life balance mahasiswa, sukses hidup seimbang tanpa narkoba. Nah, episode kali ini bakalan banyak banget informasi, kemudian berbincang seru dan full edukasi nih. Aku nggak sendirian, di sini aku sudah bareng expertnya. Beliau akan memberikan informasi terkait topik kita pada hari ini, yaitu ada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batang, yaitu Bapak Krisna Anggara, SHMSI. Assalamualaikum Pak Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumringah sekali nih ya. Oh gitu. Iya, senyumnya sumringah sekali nih pagi ini. Kayaknya semangat ya. Apa kabar nih Pak Krisna? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Kalau boleh tahu nih, Pak Krisna ini pertama kali kah datang ke podcast-podcast di Universitas di Pekalongan atau ini yang pertama kalinya? Sebenarnya ini bukan kali pertama ya, apalagi kalau bicara UIN Pekalongan Gus Dur ya. Kebetulan kalau kami di BNN Batang itu cukup intens gitu ya, kerjasama dengan pihak UIN gitu. Termasuk juga misalkan undangan untuk podcast-podcast seperti ini. Cuma selama ini memang kegiatan lebih banyak di kampus Kajen. Iya. Gitu. Iya, dibanding betul. di kampus ini ya. Iya. Seperti itu. Karena akademiknya sudah pindah ke sana semua. Betul. Iya. Nah, mungkin yang mengenal Pak Krisna ini kan rata-rata hanya di FUAD ya, atau Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Iya. Nah, itu banyak nih mahasiswa UIN Gus Dur lainnya yang belum mengenal. Nah, boleh tahu dong Pak, apa sih kesibukan Bapak akhir-akhir ini supaya mahasiswa UIN Gus Dur ini lebih kenal dan bisa menyapa ketika lihat, oh itu ada Pak Krisna tuh gitu. Oh, gitu. Apa nih Pak kesibukannya? Iya, memang kan saya kebetulan bertugas di BNN Kabupaten Batang ini sudah hampir 2,5 tahun seperti itu. Jadi tentunya memang selain tugas-tugas rutin gitu ya, yang kita lakukan di kantor dan lingkungan sekitar gitu. Nah, kita juga pastinya punya aktivitas-aktivitas lain. Nah, ini sesuai dengan tema juga nih, kan katanya life balance gitu ya. Iya, betul. Jadi tentunya saya juga tidak hanya sehari-hari itu menghabiskan waktu untuk bekerja saja, tapi juga punya aktivitas lain gitu ya. Ya hitung-hitung refreshing lah, misalkan nonton film, sepedaan gitu ya. Saya suka sepedaan kayak gitu. Termasuk juga salah satu jalur yang biasanya saya lintasi itu ya di depan kampus panjang ini gitu, sampai dengan Pantai Kencana seperti itu. Berarti gitu. Pak Krisna nih jangan-jangan anak sunset juga nih. Anak senja juga ya. Ya. Udah gitu seneng ngopi juga lagi ya. Oh iya, suka ngopi juga. Pas gitu ya. Benar-benar anak senja ya. Tadi Pak Krisna bilang sempat suka nonton film. Kalau boleh tahu suka genre apa Pak di dunia perfilman? Saya suka drama kayak gitu. Action juga gitu ya. Suka drakor enggak? Drakor agak kurang ya. Kayak gitu sayangnya ya. Saya suka film-film yang bertema ya intelijen seperti itu. Sejarah. Gitu ya. Sejarah juga betul kayak begitu. Jadi sebenarnya banyak sih film-film dengan berbagai macam tema seperti itu yang saya suka gitu. Oke, tadi kan juga Pak Krisna udah nyinggung ya terkait pentingnya nih kita mempunyai keseimbangan hidup, terutama untuk mahasiswa. Nah, menurut Pak Krisna nih, study life balance itu apa sih Pak? Kalau menurut saya ya, kalau misalkan diartikan secara harfiah kayak gitu ya, sederhananya itu adalah bagaimana hidup kita itu seimbang kan kayak gitu. Nah, berarti kalau dari kacamata mahasiswa, ini bagaimana mahasiswa itu bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia kampus, di dunia pendidikan, dengan aspek kehidupan lainnya gitu. Aspek kehidupan lain itu luas, misalkan bagaimana dalam hal aspek sosial, kemudian juga dalam aspek religius seperti itu dan sebagainya. Oke, untuk menyeimbangkan hidup ya untuk mahasiswa yang mana harus imbang antara pendidikannya dan interaksi dengan sosialnya. Tentunya untuk mencapai hal tersebut ditambah dengan faktor lainnya itu kan tentunya ada prosesnya ya Pak ya. Nah, gimana sih caranya untuk mencapai kondisi study life balance untuk mahasiswa? Yang pertama menurut saya mahasiswa itu harus belajar yang namanya bagaimana kita bisa membagi waktu gitu ya. Kita kan punya waktu sehari itu 24 jam gitu. Anggaplah misalkan
8 jam itu untuk istirahat, tidur, kayak gitu. Nah, kemudian juga selebihnya adalah waktu misalkan kita bercengkrama dengan keluarga di rumah, kayak gitu. Nah, selebihnya itu berarti adalah waktu kita di luar, kayak gitu. Nah, terkait dengan masalah membagi waktu ini sebenarnya sama ya dengan kita sebagai seorang pekerja, kayak begitu kan. Nah, jadi contoh pada saat kita itu keluar rumah, kita itu memulai aktivitas kita, entah itu di kantor atau di lingkungan kampus, kita kan pasti sudah punya gambaran tuh, Iya, mau apa gitu ya. aja hari ini gitu ya. Apa sih aktivitas kita di hari ini, Iya. dari pagi sampai dengan sore nanti, kayak gitu ya. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Oke, setelah kita memahami apa aktivitas kita di hari ini, nah kemudian kita bisa membuat yang namanya itu semacam skala prioritas, Iya. kayak gitu kan. Sama dengan saya misalkan di kantor. Pada saat saya datang menuju kantor itu saya udah punya gambaran tuh, kayak gitu. Apa yang harus saya kerjakan dahulu? 1, 2, 3, 4, 5. Mahasiswa juga demikian, kayak gitu. Oke, prioritas pertama adalah saya harus datang ke kelas, harus mengikuti mata perkuliahan, gitu ya. Oke, setelah itu selesai, kemudian yang kedua apa? Gitu. Oh, ternyata saya ada aktivitas di UKM mungkin, kayak begitu. Nah, kemudian berikut hingga aktivitas selanjutnya dan selanjutnya kayak gitu. Jadi itu penting tuh menurut saya. Gitu ya. Manage waktu itu penting ya. Betul, itu penting. Dan itu sebenarnya bisa kita ketahui pada saat mungkin malam harinya atau pada saat pagi hari itu sebelum kita keluar rumah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau bicara terkait dengan bagaimana kehidupan yang seimbang itu, selain yang pertama tadi adalah bagaimana kita menghargai waktu dan bisa membagi waktunya, tentunya juga yang tidak lupa adalah bagaimana juga kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ini kan diperlukan nih untuk menunjang aktivitas kita yang padat misalkan selama 1 hari itu ya. Nah, oleh karenanya perlu keseimbangan. Makanan harus bagus, kemudian olahraga juga ini juga harus cukup, kayak gitu. Ini yang mungkin terkadang kita, termasuk generasi muda, termasuk saya juga mungkin ya, yang suka agak lalai kayak gitu ya. Padahal olahraga itu juga punya peranan yang penting gitu. Nah, kalau kita sehat, insya Allah semua aktivitas itu bisa kita selesaikan. Dan bukan hanya aktivitas itu selesai saja gitu ya. Tapi kalau kita sehat, itu juga akan membuat kita lebih mudah untuk fokus, lebih mudah juga untuk kita bisa berkonsentrasi gitu, dan pada akhirnya semua urusan kita selesai gitu. Oke, berarti kita harus menentukan skala prioritas, kemudian harus manajemen waktu, olahraga, dan menjaga pola makan ya Pak ya. Betul. Itu salah satu proses untuk mencapai kondisi study life balance, Betul. yang mana nantinya akan menunjang kegiatan kita Iya. dan bagus lah ya untuk stamina kita di hari-hari itunya. Iya. Nah, tadi kan sudah sempat menyinggung ya Pak bahwa banyak sekali aspek-aspek atau faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa nih untuk mencapai study life balance. Nah, apalagi untuk saat ini tuh sudah eranya digital semua, media sosial. Tentunya nggak cuma mahasiswa aja nih yang berkecimpungan dengan media sosial. Sudah semua orang tuh udah sekarang mainnya udah media sosial, dan itu menjadi poin tambahan nih Pak, atau bisa dibilang kalau misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsinya juga bakalan rawan dan mengganggu semuanya. Nah, mahasiswa ini cenderung lebih banyak merasa stres atau burnout dengan kegiatan-kegiatan di perkuliahan, misalnya kayak tugas yang menumpuk, ditambah ada kegiatan organisasi dan lain sebagainya, belum lagi harus kumpul dengan keluarga, acara keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini bisa menjadi hambatan Pak, hambatan untuk menuju di proses study life balance gitu. Nah, mungkin banyak banget ya mahasiswa yang akhirnya memilih jalur yang gampang, simple, dengan gampang dipengaruhi, pakai ini aja, misalnya narkotika. Kamu bakalan lebih tenang kok jalanin hari-hari kamu, diiming-imingin kata-kata yang kamu lebih tenang, gak bakalan lebih pusing, gak ruwet pikirannya dengan narkotika. Gimana menurut Bapak? Ya, sebenarnya anggapan itu tidak salah ya. Jadi saya coba mengutip dari data yang ada di BNN kayak gitu.
Jadi kalau misalkan ditanyakan kayak gitu ya, kalau misalkan orang, entah itu mahasiswa ataupun pelajar kayak gitu ya, sumber mereka dapat narkoba itu, yang pertama itu dari siapa sih? Gitu Betul. ya. Nah, data itu menunjukkan bahwa yang paling mendominasi itu adalah dari teman, kayak gitu. Setelah dari teman, itu kemudian baru tuh yang berikutnya adalah dari bandar, pengedar, kemudian juga termasuk dari pasangan, kayak gitu, pacar atau teman dekat, kayak gitu. Kemudian dari media sosial, gitu. Cuma memang yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa kalau kita bicara masalah penyalahgunaan narkoba, itu yang mendominasi adalah si orang tersebut dapat dari temannya sendiri, gitu ya. Alasannya beraneka ragam, gitu. Kalau tadi misalkan Salma sempat mengutip alasannya karena stres seperti Iya. itu. Nah, saya mengutip lagi survei yang pernah dilakukan BNN itu tahun 2018, gitu. Ini memang sudah agak lama, tapi menurut saya masih relevan, kayak gitu ya. Jadi kalau dari hasil survei itu, 68% responden itu mengatakan bahwa alasannya itu adalah untuk senang-senang tuh, Hiburannya. hiburan kayak gitu. Nah, kemudian yang berikut 16 persennya itu karena faktor stres kayak begitu. Nah, selebihnya beraneka ragam karena diajak, dibohongi, diancam dan sebagainya. Jadi ini nyambung sebenarnya tadi oleh apa yang disampaikan oleh Salma. Yang pertama adalah memang narkoba itu datangnya juga tidak dari orang-orang jauh, tapi dari orang-orang yang terdekat dari kita dan cenderung kita kenal gitu. Dan masalah stres, termasuk juga masalah ingin coba-coba, ini adalah alasan yang mendominasi kayak gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya adalah karena memang tingkat pemahaman dari orang itu sendiri yang kurang kayak begitu. Jadi begitu dia diinformasikan oleh temannya, dia terima informasi itu mentah-mentah tanpa dia saring dulu kayak gitu. Nah, ini banyak nih hal apa kasus-kasus seperti ini gitu. Oleh karenanya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pemahaman kita, baik kita ini sebagai masyarakat ataupun sebagai seorang mahasiswa terhadap apa yang namanya bahaya penyalahgunaan narkoba itu penting, itu perlu gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kita punya banyak pemahaman pengetahuan soal narkoba itu, kemudian kita itu bakalan takut dicurigain. Iya. Kok kamu tahu banyak gitu soal narkoba gitu ya? Kamu pemakai ya? Iya. Sering. Kamu pengedar ya? Iya. Oh bukan gitu. Cara pandangnya itu bukan seperti itu gitu. Tetapi kita tahu banyak adalah bagaimana ini upaya kita untuk melindungi diri kita dari yang namanya bahaya penyalahgunaan narkoba itu sendiri gitu. Karena trennya, modusnya dari peredaran gelap narkoba itu berkembang terus Iya. dan itu adalah nyata. Jadi setiap tahunnya pasti meningkat ya, Pak ya? Kalau kita bicara masalah kasus penyalahgunaan Iya. narkoba itu fluktuatif. Hmm. Saya kutip lagi ya. Iya. Jadi BNN itu kan rutin melakukan survei gitu. Survei nasional BNN tahun 2019 itu jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia itu sekitar 1,8% dari total populasi penduduk usia 15 sampai 64 tahun gitu. Nah, tahun 2021 angka ini meningkat menjadi 1,95% gitu. Nah, berarti jumlahnya kurang lebih sekitar 3 juta jiwa gitu. Nah, kemudian kalau kita perinci lagi yang 3 juta jiwa sekian ini siapa saja gitu ya. Data itu menunjukkan 56%-nya itu adalah mereka yang berusia 25 sampai 49 tahun. Pekerja ya, kalangan pekerja. Berarti ini masuk dalam kategori pekerja nih Iya, di usia seperti itu gitu ya, usia-usia produktif gitu. Kemudian 22%-nya itu mereka yang berusia 15 tahun sampai 24 tahun gitu. Berarti mereka yang masih masuk dalam kategori pelajar dan mahasiswa gitu. Sisanya 21% sekian itu adalah mereka yang berusia 50 tahun ke atas gitu. Nah, dari data ini kita bisa melihat sebenarnya
gitu. Bahwa ternyata yang banyak mendominasi adalah mereka yang masuk dalam kategori pelajar, mahasiswa, pekerja. Dan semuanya ini adalah mereka yang masuk usia-usia produktif ya. gitu. Jadi ini makanya gambaran gitu ya, bahwa yang namanya pencegahan penyalahgunaan narkoba itu penting gitu. Nah, oleh karenanya saya mengapresiasi nih kegiatan yang dilakukan oleh pihak UIN, Gus Dur gitu pada hari ini gitu ya, melalui media podcast. Nah, ini juga bagian dari upaya kita untuk bagaimana mensosialisasikan bahaya narkoba ini ke mahasiswa khususnya ya. Nah, untuk survei yang dilakukan oleh BNN itu setiap tahunnya pasti ada ya, Pak? Biasanya BNN itu melakukan survei nasional itu 2 atau 3 tahun sekali. 2 atau 3 tahun sekali. Tapi tiap tahunnya itu selalu ada survei-survei lainnya yang dilakukan kayak gitu. Kalau misalnya di Kota Pekalongan sendiri nih, Kota Pekalongan, Batang, Pemalang, itu untuk kalangan pelajar di usia produktif untuk saat ini ya, Pak, itu udah mencapai angka berapa, Pak, yang pengguna narkoba? Nah, ini menarik pertanyaannya. Cuma jawabannya susah nih. Jadi gini, saya coba kutip ya supaya para penonton itu juga memiliki gambaran gitu ya. Ya, jadi gini. Pertama kalau bicara masalah kasus penyalahgunaan narkoba, saya kutip data dari Polresta Pekalongan gitu. Kebetulan minggu kemarin tuh saya ketemu beberapa kali dengan Pak Kasat narkobanya itu gitu. Jadi saya tanya, Pak, untuk 1 semester di 2023 kayak gitu, itu Polresta sudah mengungkap berapa kasus gitu ya. Nah, jadi ada 25 kasus narkotika yang diungkap selama di semester 1 2023 gitu. Tersangka yang diamankan itu kurang lebih ada 30 orang lebih. 30 orang. Nah, kemudian barang bukti yang disita itu yang pertama yang mendominasi adalah sabu. Kemudian juga yang kedua adalah ganja, dan ketiga adalah obat-obatan yang termasuk dalam daftar golongan G kayak gitu. Itu data Polres gitu ya. Nah, saya coba mengutip data yang ada di kami di BNK Batang. Yang pertama, kami kan punya layanan rehabilitasi rawat jalan gitu ya. Jadi tahun 2021 itu kami total itu ada 25 orang klien yang datang ke kami secara sukarela gitu. Kemudian tahun 2002 itu ada 35 kayak gitu. Nah, prosentase mereka yang berasal dari Kota Pekalongan itu cukup tinggi. Gitu. Saya bisa sampaikan seperti itu. Jadi misalkan dari 35 itu kurang lebih mungkin sepertiganya itu dari Kota Pekalongan kayak gitu. Kemudian kami juga punya layanan yang namanya assessment. Assessment, apa itu, gitu Pak? Ya. Assessment ini adalah pemeriksaan baik dari aspek medis maupun dari aspek hukum yang kita lakukan terhadap tersangka kasus narkoba, baik yang ditangkap oleh petugas BNN maupun oleh Polres, kayak begitu. Tahun 2023 ini dari Januari sampai dengan sekarang untuk wilayah Pekalongan kita sudah melakukan assessment terhadap 8 orang tersangka yang ditangkap oleh Polresta Pekalongan yang kemudian diajukan ke kita untuk kita assessment gitu ya. Sedangkan kalau dari wilayah Batang sendiri kami baru 5 orang tersangka kayak gitu. Cukup banyak ya. Nah, itu setidaknya bisa memberikan gambaran gitu ya dari angka-angka yang saya sampaikan tadi kayak gitu. Bahwa kalau kita bicara masalah kerentanan wilayah kita, Kota Pekalongan ini termasuk wilayah yang cukup rentan menurut saya kayak begitu. Rentan dalam pengedaran narkoba itu ya, Pak ya? Dalam peredaran maupun penyalahgunaan. Angkanya gitu. Cukup gede ya, Pak ya. Dan itu harus dicegah dan diminimalisir terus ya, Pak, harusnya setiap tahunnya. Betul. Nah, untuk itu kan pasti ada cara ya, Pak ya. Gimana sih caranya untuk krisis pada level kayak mahasiswa itu nggak perlu mengkonsumsi narkoba. Tadi kan udah dikutip bahwa banyak ya usia produktif dari
15 tahun hingga 24 tahun yang mana itu kalangan pelajar itu banyak yang mengkonsumsi narkoba. Nah, untuk level krisis tersebut gimana menerapkan untuk mahasiswa itu bisa hidup nyaman, bisa keseimbangan di hidupnya itu tanpa mengkonsumsi narkoba? Oke, yang pertama, memang kan sekarang mahasiswa itu kan mereka memasuki apa ya, pola kehidupan yang baru lagi ya. Iya, Setelah 2 tahun kemarin itu masa iya pandemik kayak betul. begitu kan, semua pola kehidupan itu berubah Berubah. gitu. Termasuk juga mahasiswa gitu ya. Mereka yang biasanya berangkat ke kampus, kemudian sekarang mereka dipaksa harus Di banyak rumah. berdiam di rumah, belajar secara online gitu ya. Tiap hari melototi layar laptop Iya. ataupun handphone kayak begitu. Dan memang eh, hasilnya pun juga tentunya berbeda, misalkan pada saat mereka itu datang ke kampus secara fisik kayak begitu. Nah, sekarang sudah masuk kita ke dalam tatanan kehidupan yang normal kembali gitu ya. Ini perlu penyesuaian Iya. tentunya kan kayak begitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya kaitannya dengan masalah narkoba tadi, bagaimana misalkan mahasiswa itu bisa menjauhi narkoba di sela-sela kehidupan, kesibukan seperti itu. Yang pertama balik lagi sih menurut saya mahasiswa itu harus paham ya. Harus paham yang namanya narkoba itu sendiri kayak gitu ya. Sekarang kan akses informasi ini kan sudah sebegitu mudahnya Iya. gitu ya. Jadi kita nggak ada alasan lagi nih. Oh saya nggak tahu pak narkoba pak gitu. Karena nggak ada yang ngasih tahu ke saya kayak begitu. Oke, walaupun misalkan memang tidak ada yang memberitahukan langsung kepada kita, kita kan bisa cari informasi Iya, itu. betul. Lewat media sosial ya, Pak ya, Betul, internet dan lain sebagainya. betul. Dan saya yakin mahasiswa sekarang ini kan sudah punya yang namanya gadget Gadget. kayak begitu. Nah, mereka bisa mencari tahu tuh kayak begitu. Nah, kemudian yang kedua juga mengutip dari apa tadi data yang saya sampaikan dari mana narkoba itu berasal, jelas kita juga harus bisa memilah teman-teman yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi tentunya kita boleh kan bergaul, bersilaturahmi dengan siapa saja kayak gitu. Tapi kita juga harus memilah gitu. Mana kira-kira teman yang bisa memberikan manfaat atau dampak positif untuk kita atau malah memberikan pengaruh negatif gitu. Kalau kita jelas-jelas memang sudah tahu ada teman mungkin yang dia memberikan pengaruh buruk, termasuk salah satunya adalah masalah narkoba. Nah, ini kita perlu jaga jarak gitu. Atau bahkan mungkin juga sebenarnya kita juga bisa membantu dia sebenarnya. Oke, kita jaga jarak kayak gitu ya. Tapi kita juga bisa membantu teman kita itu gitu. Misalkan kalau kita mengetahui oh sepertinya saya curiga nih kalau dia itu mengkonsumsi narkoba gitu. Nah, kebetulan kan kami juga di BNNK Batang itu punya layanan yang namanya rehabilitasi rawat jalan. Gitu ya. Jadi kalau kita misalkan memang sudah tahu, oh ternyata dampak narkoba seperti ini, oh cirinya adalah seperti ini, dan kita melihat ada teman kita yang memiliki ciri-ciri seperti itu, nah kita juga tahu bahwa ada layanan rehabilitasi rawat jalan di BNNK Batang, alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa ajak teman kita itu ke BNNK Batang kayak gitu. Oke. Berdasarkan kutipan tadi ya Pak, berbicara studi kasus mengenai angka penyalahgunaan dan pengedaran narkoba khususnya di Kota Pekalongan, pasti akan bertanya-tanya Pak, apa sih yang dimaksud dengan narkotika, kemudian jenisnya itu seperti apa dan contohnya seperti apa, yang mana tadi juga sudah disinggung terkait ciri-cirinya nih, ciri-ciri penyalahgunaan itu seperti apa, penggunanya bagaimana. Nah, tadi juga kita di adanya podcast ini kan juga sumber informasi nih khususnya untuk mahasiswa UIN Gus Dur mengenai apa itu narkotika, kemudian jenis dan contohnya itu seperti apa Pak untuk kalangan mahasiswa. Jadi kalau kita bicara narkotika gitu ya, rujukan kita itu adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tuh gitu. Nah, di situ diatur tuh yang namanya narkotika itu adalah zat atau obat gitu yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik itu sintetis itu artinya kimiawi ya, maupun kimiawi maupun semi sintetis yang kalau dikonsumsi gitu, yang pertama itu bisa menyebabkan penurunan tingkat kesadaran
gitu. Yang kedua, bisa menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit gitu. Nah, yang ketiga, bisa menimbulkan ketergantungan gitu. Jadi perhatikan kata yang pertama gitu ya, zat atau obat gitu. Jadi sejatinya memang kalau kita bicara narkotika, ini sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia gitu ya, Iya. terutama oleh dunia medis seperti itu. Jadi narkotika itu memang kita tidak bisa hilangkan sampai dengan 0% Iya. seperti itu, tidak. Setiap negara di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu ada yang memproduksi, ada yang mengimpor zat-zat narkotika ini. Termasuk Indonesia juga mengimpor gitu. Tapi tentunya peruntukannya jelas. Iya, untuk medis itu Gitu tadi ya. ya, Pak. Yang menjadi masalah adalah ketika zat atau obat yang memiliki kandungan narkotika ini itu disalahgunakan. Iya. Itu. Nah, itu baru masalah. Itulah yang namanya penyalahgunaan Narkoba. kayak begitu. Nah, mengenai jenisnya sendiri Iya. gitu. Kalau di Undang-Undang 35 itu diatur tuh di dalam 3 penggolongan gitu. Golongan 1 ini adalah golongan yang tidak boleh dikonsumsi untuk keperluan medis. Yang tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh gitu. Jadi ini hanya digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan, misalkan penelitian. Kayak begitu. Dan penggunaannya pun juga harus seizin oleh Menteri Kesehatan gitu, berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan POM kayak gitu. Contohnya apa? Misalkan ganja, sabu, ekstasi, heroin, kokain. Nah, itu masuk di dalam golongan tidak boleh golongan dikonsumsi. 1. Betul. Nah, selanjutnya golongan 2. Golongan 2 ini mulai boleh digunakan untuk keperluan medis, tetapi sebagai opsi terakhir gitu. Contohnya morfin gitu. Morfin itu lazim digunakan oleh dokter anestesi itu untuk membius pasien. Iya, ketika gitu ya. operasi gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya apakah nanti kemudian bakal menimbulkan ketergantungan, Pak? Tidak. Tidak. Karena dokter anestesi sudah memperhitungkan kayak gitu, sehingga tidak akan menimbulkan ketergantungan. Nah, golongan 3 inilah yang lazim digunakan sebagai campuran dalam obat-obatan yang biasanya itu kita konsumsi, yang kita dapatkan dari dokter atau kita beli di apotik kayak begitu. Ini yang boleh. Gitu. Contohnya apa? Yang golongan 3? Contoh misalkan zat kodein. Kodein itu lazim digunakan sebagai campuran di dalam obat batuk, gitu ya. Jadi kalau misalkan batuk kita tuh udah agak parah, biasanya udah nggak mempan dengan obat-obat batuk yang beli di warung. Nah, itu biasanya kita beli obat batuk yang memiliki kandungan zat kodein ini nih, misalkan. Nah, untuk yang golongan 3 itu kan yang bisa dikonsumsi untuk pencampuran ya, Pak ya. Nah, itu kalau misalnya kita mengkonsumsi itu efeknya bagaimana, Pak? Untuk yang golongan 3. Kalau misalkan di dalam misalkan kita mengkonsumsi obat yang kita peroleh berdasarkan resep dokter kayak gitu ya. Kan di situ tertera tuh misalkan dosis pemakaiannya seperti apa sih? Kayak gitu ya. Nah, tentu itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar buat kita gitu. Paling kalau misalkan efek kita mengkonsumsi obat apa sih biasanya? Ngantuk. Iya, ngantuk. Itu aja kan gitu. Tapi tidak kemudian juga malah bisa menimbulkan ketergantungan, tidak. Enggak. Oke. Kemudian apa Pak yang terjadi jika mahasiswa ini mengkonsumsi narkotika? Dan apa sih efek di jangka pendeknya dan jangka panjangnya untuk mahasiswa sendiri? Oke, kalau kita bicara secara umum ya, misalkan seseorang mengkonsumsi narkotika gitu ya. Yang pertama bisa jadi rasa pusing, rasa mual, kayak gitu. Kemudian juga rasa cemas, kemudian juga jantung itu berdetak tidak teratur, kemudian juga halusinasi dalam kategori ringan. Nah, itu adalah gejala-gejala awal yang biasanya dirasakan gitu. Kalau misalkan kemudian pertanyaannya adalah jangka panjang gitu ya. Nah, ini kita bisa bagi sebenarnya ke dalam aspek fisik, psikis kayak begitu gitu. Kalau bicara jangka panjang jelas. Misalkan adanya perubahan fisik dari si penggunanya itu sendiri kayak begitu. Contoh misalkan dari tampilan, dari berat badan kayak begitu.
Kemudian kalau misalkan dari aspek psikis, misalkan dia cenderung emosional, kemudian agresif, cenderung menutup diri, gitu. Dan intinya adalah adanya perubahan perilaku, kayak gitu. Itu kalau kita bicara jangka panjang. Bahkan kalau kita bicara kemungkinan terburuk, gitu ya, itu bisa mengakibatkan dia bunuh diri. Itu masuk Gitu. jangka panjangnya ya, Pak Iya, ya? gitu. Kerusakan otak juga termasuk ya. Iya. Kerusakan otak jangan lupaan juga gitu. Gitu. Bahaya banget ya Pak ya, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya sampai bunuh diri gitu. Yes. Untuk mahasiswa yang dimana usia produktif sangat disayangkan ya kegiatannya. Nah, Betul. kemudian langkah apa sih Pak yang harus dilakukan untuk kaum muda yang usianya masih produktif, terutama untuk mahasiswa ini, supaya tetap hidup seimbang dan menjauhi serta paham akan bahaya dari narkotika? Kalau tadi saya bilang yang pertama mereka harus memahami kayak gitu ya, definisi bahaya, dampak, tren, Iya. modus dari narkoba itu sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah kita juga harus membiasakan pola hidup sehat kayak gitu ya. Pola hidup sehat kayak gitu, makanan seimbang, olahraga yang teratur kayak begitu. Nah, mungkin yang berikutnya juga adalah kita harus bisa juga memahami tujuan hidup kita ini apa sih gitu ya. Kita kan setiap orang ini ya pasti kan punya tujuan nih gitu ya. Termasuk juga misalkan kita itu kuliah di UIN misalkan Pekalongan. Saya ngambil jurusan Fuad nih gitu. Pasti kan terbersit gitu di dalam benak kita nih ya. Karena nanti ke depannya setelah lulus saya ingin menjadi A, B, C, D misalkan kayak begitu ya. Nah, tujuan-tujuan itu bagaimana bisa tercapai, tentunya kan perlu ada proses, gitu ya. Kita belajar, kayak begitu. Belajar bukan hanya dari segi akademik saja, tapi kita juga belajar bagaimana membina jejaring. Iya betul, relasi. Bagaimana kita membangun relasi, seperti itu. Nah, insya Allah kalau misalkan kita lakukan hal-hal seperti itu, tujuan kita ke depan itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, kita juga harus pahami salah satu yang bisa menghancurkan cita-cita kita itu adalah narkoba. Gitu. Oleh karenanya pilihannya itu adalah jangan pernah yang namanya coba-coba narkoba. Gitu. Jadi kita harus pahami bahwa narkoba itu memiliki dampak positif gitu ya, terutama dari aspek kesehatan, aspek medis. Nah, tetapi narkoba ini memiliki sisi mudarat yang lebih besar gitu. Apalagi kalau misalkan kemudian kita salah gunakan gitu ya. Oleh karenanya ini pilihan bagi kita sebenarnya. Gitu. Dan kalau misalkan memang teman-teman mau berhasil, pesan saya ya jangan pernah mencoba walaupun hanya sekali. Gitu aja. Jangan pernah mencoba walaupun hanya sekali, karena dari sekali itu bisa jadi candu ya Pak ya, jadi terus mengkonsumsi. Nah, tadi Pak Krisna bilang juga bahwa biasanya orang-orang yang mempengaruhi kita untuk mencoba terkait narkotika ini adalah orang-orang terdekat atau teman-teman terdekat kita sendiri. Nah, gimana caranya supaya kita tuh tetap konsisten menjadi mahasiswa ya udah yang mencapai goalsnya kita, yang tetap study life balance tanpa ada gangguan dari narkoba tersebut, walaupun teman-teman sekeliling kita tuh mempengaruhi kita dengan berbagai macam alasan. Gimana caranya kita tetap konsisten? Aku nggak mau menolak gitu. Gimana? Oke, ini kan masalah yang lazim nih biasanya nih terjadi nih di masyarakat kita gitu ya. Apalagi biasanya masyarakat kita itu kebanyakan rasa nggak enak gitu. Iya, betul banget. Apalagi cewek itu pasti nggak enakan banget. Nggak enakan. Nah, ini yang susah didefinisikan nih kadang nih. Nggak enak itu apa ya, kayak gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya kan ini semua kembali ke pilihan kepada diri kita masing-masing kan. Gitu. Oke, misalkan kita punya teman-teman gitu ya. Manakala misalkan kemudian salah satu teman kita itu ada yang menggunakan narkoba. Tugasnya kita sebagai teman tentunya kan mengingatkan, gitu kan, mengingatkan, berusaha mengembalikan dia ke jalan yang benar, gitu ya. Itu kita bisa lakukan berkali-kali, gitu. Apalagi kita juga tahu, di kampus saya ini nggak jauh dari kantor BNNK Batang nih, gitu ya. Saya bisa bawa dia ke sana,
gitu, tanpa khawatir bakal diproses hukum dan semua layanan ini gratis kayak gitu. Tapi kalau misalkan kemudian teman kita itu juga tidak ada perubahan setelah upaya-upaya yang kita lakukan, maka pilihannya akan kembali kepada diri kita gitu. Mau tetap bareng Betul. atau mending menghindar sekalian Betul. gitu ya Pak ya. Betul. Apakah kita akan tetap bersama dia Iya. atau kita balik kanan kayak gitu, fokus dengan tujuan kita, dengan kehidupan kita sendiri kayak gitu. Ini kan pilihan seperti itu. Karena jangan sampai nanti kita pun juga kebawa-bawa gitu. Kita nggak tahu, misalkan suatu saat mungkin dia sedang apes, tiba-tiba Iya. ditangkap oleh petugas, dilalahnya pada saat itu kita ada di sebelahnya, nah secara otomatis kita juga akan terbawa-bawa tuh, mau tidak mau tuh. Walaupun memang belum tentu kita Iya. bersalah. Tapi setidaknya kita akan dibawa juga oleh penyidik, diinterogasi dulu gitu. Nah, jadi lebih baik menurut saya ya lebih baik kita tinggalkan saja gitu. Masih banyak kok teman-teman lain Iya betul. yang bagus, Yang lebih support ya Pak ya. yang lebih mensupport kita gitu, yang bisa lebih mendukung kita kayak begitu untuk hal-hal yang baik gitu. Oke, berarti dari BNN Kota Batang ini juga membuka layanan rehabilitas dan juga Ya. layanannya ini full gratis ya Pak ya. Jadi Gratis. Kita ada layanan rehabilitasi rawat jalan kayak gitu. Rawat jalan itu diperuntukkan untuk mereka yang tingkat ketergantungannya masih rendah iya. gitu ya. Jadi silakan datang kantor kami di Kabupaten Batang ya, bukan kota kayak gitu. Oh iya, Kabupaten Jalan Batang. Selamat Riyadi nomor 53. Bisa juga dikepoin media sosial kami kayak gitu di Instagramnya, jangan lupa. Apa tuh Pak username-nya? Info BNN_Cup_Batang. Emang agak ribet namanya ya. Tapi emang standarnya begitu soalnya namanya. Iya, langsung search saja info BNN Kota Batang ya, itu pasti betul. udah ada. Kayak gitu ya. Oke, nah dari perbincangan tadi terkait narkotika dan studi life balance ya Pak, apa sih manfaat yang akan diperoleh untuk mahasiswa khususnya ketika kita konsisten untuk udah kita stop aja menjauh dari narkotika? Yang jelas hidup kita bisa lebih fokus gitu ya. Sehat udah pasti. Iya. Sehat kayak begitu kan. Kemudian kita jauh dari masalah-masalah hukum yang terkait dengan narkotika itu sendiri gitu ya. Dan tujuan kita insya Allah akan lebih mudah untuk tercapai kayak gitu. Jadi sayang ya, maksud saya sekarang ini kan kalau kita bicara Indonesia nih, Iya. kita pasti sama-sama tahu kan. Pemerintah itu kan punya goals itu kan 2045 itu kan. Indonesia 2045 itu di mana 2045 itu sebenarnya tidak terlalu lama lagi. Iya. Dan pemerintah kita juga sekarang kan lagi mengupayakan bagaimana Indonesia itu bisa menjadi negara maju, kemudian negara berpenghasilan menengah atas gitu. Jadi kalau statementnya Pak Jokowi itu kalau saya nggak salah ya, kita cuma punya waktu 13 tahun untuk mewujudkan hal itu gitu. Kemudian kita juga punya yang namanya sekarang ini yang juga harus kita pahami, bonus demografi gitu. Kita punya bonus demografi ini dari tahun 2012 sampai dengan 2036 nanti gitu. Bonus demografi ini di mana masyarakat kita itu yang produktif itu jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan yang tidak produktif. Dan biasanya ini kesempatan suatu negara supaya bisa berlari kencang, meningkatkan perekonomiannya, kesejahteraannya dan segala macam. Nah, ini berarti adalah teman-teman mahasiswa nih yang ada di masa ini nih kayak begitu. Oleh karenanya sayang sekali kalau misalkan kesempatan yang sudah kalian dapatkan, sudah berkuliah kayak begitu di negeri pula kayak gitu kan, gitu, sudah punya banyak aktivitas gitu, sudah punya banyak skill gitu. Kalau misalkan dirusak oleh narkoba, nah, tentunya sayang sekali kayak begitu. Jadi tidak sebanding ya, menurut saya gitu ya, orang menggunakan narkoba dengan alasan apapun gitu, walaupun hanya sekali gitu, itu tidak sebanding tuh dengan masa depan kita, dengan masa depan teman-teman mahasiswa kayak gitu.
Oke, jadi lebih baik jauhi ya Pak ya. Jauhi. Jauhi narkoba karena manfaatnya untuk menjauhi itu lebih banyak daripada kita berkecimpung dengan dunia narkoba. Nah, di podcast UIN Gus Dur ini Pak, ada khasnya, yaitu setiap narasumber yang hadir yang memberikan informasi di podcast UIN Gus Dur ini diberi challenging, yaitu berupa pantun. Nah, kita lihat ya, apakah Kepala BNN Kabupaten Batang ini bisa pantun atau enggak ya. Mari kita dengarkan bersama-sama pantun dari Pak Krisna. Monggo Pak. Waduh. Ini saya punya waktu berapa lama nih? Untuk apa nih? Untuk mikir bikin pantun ini? 5 detik cukup kali 5 ya. detik ya? Oh iya, cukup lah gitu ya. Makan nasi campur mentimun. Cakep. Nah, dimakan di dekat jendela. Cakep. Narkoba itu racun. Janganlah mencobanya. Nah, luar biasa. Narkoba itu racun, janganlah mencobanya ya. Itu perlu di-highlight. Oke, Pak Krisna Anggara, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk sharing terkait informasi dan edukasi terkait narkoba dan study life balance untuk mahasiswa. Terima kasih banyak Pak Krisna. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Sehat-sehat terus. Itu tadi teman-teman terkait episode podcast kali ini mengenai study life balance mahasiswa. Buat teman-teman, semoga informasi yang diberikan tadi bermanfaat dan bisa dipahami ya. Dari aku, Salma Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.